masukkan ke dalam pula, terus diputar. Oke, ditarik dan kita masukkan dalam medium transport. Di medium transportnya harus sudah ada identitasnya dan sudah ada pengantar, terus kita teruskan ke laboratorium. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau misal pas kita kasih masuk itu, kalau pasiennya muntah bagaimana tuh? Untuk supaya tidak muntah, jangan dikasih kena apanya? Ayo, apa? Udah. Itu. Jangan sampai ketika lampu handphone tak nyala. Jangan sampai usahakan ketika kita memeriksa itu jangan picu refleks muntahnya pasien. Apa? Jadi kan itu yang diambil masuk. Jadi jangan kena kalau contoh ya, ini kan lidah ya. Jadi ini masuk bukan kena begini, tapi kita kasih kayak ke atas. Misalkan ini bagian tenggorokannya ya. Ini masuk. Ini kan tidak sentuh ini. Tidak sentuh juga langit-langit. Baru kita putar. Paham Ki? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Ada enggak? Puskesmas itu labnya sederhana, tapi biasanya ada. Kita bisa lakukan pewarnaan sederhana. Ada kasus ketika saya dulu tugas di puskesmas, ini adik bayi, ini bukan adik bayi, ini tidak sembuh-sembuh, dia gatal, tidak sembuh-sembuh, sudah dikasih antibiotik. Saya waktu itu tahun 2005 itu kan masih tugas di puskesmas Campagaloe. Saya tidak tahu lahirnya kita 2004-2005 di Bantaeng. Jadi saya periksa karena ini waktu itu saya dokter baru di situ dan kasusku suka aneh-aneh. Saya bilang Mbak Marni itu Kesling yang ada lab sederhananya, bolehkah saya pinjam laptop? Lab. Oke. Saya ambil swab, terus saya bikin amusan di kaca objek. Setelah dilihat ternyata jamur. Dari terapi jamur pasiennya sembuh. Saya dapat ayam. Itu ayam ketiga itu. Ayam pertama itu saya obati kepala lingkung. Itu ada kayak melepuh-melepuh tangannya. Dia juga takut karena 7 minggu pun dia datangi belum sembuh. Akhirnya saya juga tidak tahu karena sebelum pasti saya ini harapan terakhir. Saya hanya kasih meletus itu lepuhan karena kan berair, saya kasih meletus. Terus saya rawat luka, saya kasih burnasin, oke, sembuh. Itu ayam pertamaku itu. Kalau ayam kedua itu jembatan putus, ada ibu-ibu melahirkan agak dia sepertinya sungsang. Jadi saya sama bidanku akhirnya Freesteller banjir, putus jembatan. Jadi bosan atau berenang kasihan. Lewat itu pakai tali menyeberang sampai baru itu di Freesteller karena dia mau dibawa ke puskesmas kan susah. Tapi lahir anaknya dan menjahit lah karena kan didorong.
pergi suntik penisilin Pak Desa. Ayam itu langsung 2 ekor. Setiap lipat tolo-tolo istrinya yang mengeluh keputihan, ternyata sumbernya dari suaminya. Saya bilang saya tidak bisa obati kalau tidak ada bapak, Bu. Ya datang berdua waktu itu. Terus ibu apa kegiatan dan ada di rumah saja. Kalau di rumah saja bapak tapi apa bapak biasa jajan? Apa kan aja biasa, bukan hanya ibu kita kemana. Oh dia sudah mengerti. Baru satu kali bilang satu kali di Rupiah, satu kali di Makassar, satu kali itu 2 kali. Nah ini ibu mau diobati, kita juga harus diobati karena ibu itu dapat dari kita. Boleh saya periksa tapi kita jalan-jalan sama ibu. Pas dia saya suntik penisilin tiap 2 ekor ayam plus dibayar harga. Itu kisahnya kan, kisahnya. Yang tidak saya terima itu adalah ada ibu-ibu dari Makassar anaknya hamil di luar nikah. Terus masa dia suruh pergi abortus gitu anaknya. Coba ibu, saya muslim. Saya ini beragama Maria, tapi di mana ini kusimpan sirikku. Waktu itu anak tak sama pacarnya begituan, di mana dia simpan siriknya? Mungkin bikin gak masuk penjara. Itu yang bikin saya tidak tahan di puskesmas. Belum lagi ada kasus pelecehan, bukan saya dilecehkan, hanya saya masih. Kami kita ada, saya tugas di perbatasan, di Ponto, Bantaeng, Goa, di tengah-tengah. Hari pasar saya tidak sempat mandi. Kenapa? Baru gak buka pintu 15 nih pasienku, belum gak sempat mandi. Hari pasar kan tidak ada. Baru gak buka pintu itu kan. Peratoma dapat itu kiriman satu karung pisang. Saya kira itu saya video kan ada depan rumahku satu karung. Karena ada sepupuku yang saya disuruh temani kan itu kabur, minta pulang dan saya pulangkan karena dia menangis terus setiap hari. Ini saya bilang ke ADRT. Jadi sendiri di rumah bayangkan, tiba-tiba ada karung. Jelas saya tidak mau sentuh. Jadi pasar itu mulai jam berapa ya? Subuh. Terus itu karung sudah ada di depan rumah. Saya tidak mau sentuh-sentuh dong. Tidak pada saya dijampi-jampi. Jadi tinggal itu di situ sampai jam 12. Terus ternyata itu orang kejadian Ponto melintas singgah ke mobilnya, buat dia ketuk-ketuk jam 4 sore. Dia bilang, Bu dokter, kenapa kita tidak kasih masuk itu? Saya juga tidak bilang sama orang puskesmas sih, bilang ada karung. Jadi mereka juga sangka, oh itu biasa di situ. Mana kayaknya ada di atas. Aneh, kenapa tidak kasih masuk? Saya tidak tahu siapa yang punya. Saya yang bawa akan itu. Belajar mewarnai. Supaya apa? Pertama ya, kita kadang-kadang itu gabut. Ini pasien batuk, nggak sembuh. Jangan ada orang batuk terus langsung mau duduk lagi. TBC belum tentu, boleh jadi jauh. Itu ada kasus begitu. Oh iya, ada lagi paling pasienku yang tidak salah. Pasiennya kemudian besoknya itu Mbak Marni bagian keslingkup bilang begini, Dokter Nadia, orang Jawa ini Mbak Marni, dia Mbak ada kiriman. Ini kiriman bukan biasa nih kan disayang waktu itu. Saya pikir paling pisang goreng dari Aji Silly atau dari kue dari Mariama atau songkol atau jadi saya pikir apa ambil mie bagi-bagi.
kaleng mentega, margarin. Kaleng mentega bukan yang 250 ml guys, yang 500. Saya belum buka, cuman saya berpikir, maksudku saya juga hanya berpikir bahwa oke, dia mungkin kaleng di atas di dalam kaleng itu ada kaleng lagi, maksudku sekedar supaya tidak kelihatan. dia bawa. Jadi sudahlah, saya pakailah handscoon, pakai masker. Pas saya buka sekaleng saya bisa balik bersungguh-sungguhnya ini bapak. Kita hanya butuh mesosnya paling seuprit ini kan, sekecil ini tempat kayak gitu. Bagi-bagi. Ini kisahnya kalau ini kisahnya Kan saya buka, saya hanya mau periksa untuk lihat ada telur cacing atau tidak. Dan ternyata dapat ada telur cacing. Saya kasih obat cacing. Pas waktu itu saya hanya bilang Mbak Marni, ini berarti ini sampelnya kita minta di dinas karena kita tidak punya reagennya. Langsung saya bilang, iya dok, ambil pakai secukupnya. Saya ambil secukupnya. Tapi baru saya sendok sedikit, ada yang bergerak-gerak. Saya bilang, oh cacingan ini bapak. Ternyata dia tidak pernah pas beol dia perhatikan ke bawah. Padahal ada tuh itu hikmahnya. Ketika kita buang air, mau besar mau kecil kita perhatikan. Oh ini warna apa? Bentuknya bagaimana? Kau tidak pernah perhatikan? Saya selalu perhatikan. BAP saya perhatikan. Warnanya, konsistensinya. Jangan salah, pada saat COVID BAB kok pernah encer dan warna hijau. Saya pikir kurang seru. Mungkin umurku tidak lama. Betulan itu yang waktu kena varian Omicron waktu itu. Ternyata gara-gara overdosis ini kan banyak sekali, kalau ada lagi yang kasih minum ini untuk menambah ini, jadi segala herbal yang tidak terukur itu dapat cacing. Terus saya obati sampai Mbak dibilangin, ya ada dokter sampul ada sudah berobat. Terus kan anemis toh kalau orang cacingan. Dan biasanya juga kalau di daerah orang berobat ke dokter, ke bidan dulu, ke perawat, terus ternyata tidak sembuh sama mereka juga. Jadi pas ke saya, ini mungkin titik terakhir memang kok ada sembuh sudah yang pasrah ada yang perbaikan. Atau siapa lupa namanya, tapi saya ingat peristiwanya. Hasil 1 kaleng mentega. Sudah meninggal itu kadang semua itu donatur kue di puskesmas kayak saya tidak pernah lagi bagaimana perasaanmu buat tinggalkan puskesmas kayak tongkit presiden, orang menangis di pintu. Kayak presiden apa namanya, pas itu yang lepas ya. Astagfirullah, banyak cerita. Tapi itu ada, maksud saya mau berbagi untuk supaya kalian ambil hikmah dan bisa belajar dari situ. Pentingnya komunikasi. Jadi seperti ini, mau mengambil sampel swab. Kalau kita pakai bahasa sederhana dan bilang ke pasien, saya bilang, apakah itu nanti dokter? Terus kamu bilang, Pak, ditusuk jadi masih gitu, kayak lidi-lidi di hidung tak sama di tenggorokan, pasti orang langsung takut, ya kan? Apalagi kalau kamu bilang ditusuk, pasti belum apa-apa dia sudah takut duluan. Jadi begini, nanti ada alat yang akan kita masukkan di hidung. Ini tidak sakit, Pak. Kalau kita lihat ini kayak lembek gini alat kan misalkan tak sakit. Jadi nanti masuk terus diputar sedikit, diambil
cairan atau sekret diambil di situ, baru diperiksa nih Pak. Jadi kalau kita tidak jelas juga menjelaskannya, pasien jadi takut. Sama dengan kesalahan itu, saya anggap selalu saya ingat, dan kalau ke mahasiswa cerita kenapa? Karena saya menganggap itu kesalahan komunikasi saya. Coba saya sampaikan, besok Bapak datang bawa taita sedikit, kalau buang air ambil sedikit, simpan di tempat-tempat kecil, bawa ke puskesmas. Saya kan hanya bilang besok datang ki bawa ki kalau berak ki datang ki bawa taita ke puskesmas, deh simpan lagi saja di belakang, saya kasih lihat ruangannya. Pasien tentu dalam kepalanya saya mau sembuh, maka dia saya sedikit nanti enggak didapat semua, jadi dia bawakan banyak. Ya toh, tapi kan itu juga karena kesalahan kurang informasinya. Gitu. Jelas sampai di sini ya. Jadi kalau ini masuk, ini satu tangan kita tuh memfiksasi di leher, ya. Terus ini masuk, ujungnya tidak menyentuh lidah, masuk. Ketika sudah sampai di tenggorokan kita jadi saya diambil, ditempatkan di wadah. Jelas sampai di sini? Jelas? Mau lakukan dulu pengambilan swab atau kita terangkan dulu semua, nanti sebentar baru kalian lakukan berpasangan. Berapa orang ke jumlah? 10. Lakukan semua. Karena kita tidak tahu ini CSL keberapa ini? Ketiga dong. Ketiga. CSL pertama kan sudah betul, begitu modelnya COSC. Ya kan? Jadi selalu memulai dengan Assalamualaikum, memperkenalkan diri, saya Dr. Ara, saya yang bertugas di sini. Bapak berdasarkan baca skenario baik-baik, itu skenario maunya apa? Yang sampai itu skenario minta kalian pemeriksaan fisik, kalau bikin anamnesa. Ada yang minta anamnesa, membaca soal sebelum masuk ke ruangan, dan ketika sudah di ruangan itu kan di sini ada ditempel sebenarnya skenario. Selalu kayak di awal tidak apa-apa dilihat juga ini sambil menerangkan, melirik ke bawah juga boleh untuk melihat. Ya, oke. Selanjutnya kita mau melakukan pemeriksaan tutup, ya. Lupa kali itu kemarin minta telur biasanya. Nah, biasanya ya ada nih sampel sputum yang kita terima. Jadi pasien bawakan kita sampel sewaktu pagi, sewaktu. Kalau sekarang pagi sewaktu saja sampelnya. Jadi ini misalkan ini sampel pertama, ini biasanya di botol-botol kecil. Terus kita sebelum melakukan pewarnaan kita dekon dulu, dekontaminasi. Ada di situ enggak? Dekontaminasi, kita dekon, istilahnya kita dekon dulu. Kenapa kita dekon dulu? Karena harapan kita bahwa yang nanti kita lihat, yang nanti kita dapatkan itu betul-betul adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi kita dekon dulu. Nah, apa komponen yang kita butuhkan untuk dekontaminasi? Butuh, iya. Kita butuh apa lagi? Weh Ahmad, yang kemahayat. Apa lagi yang kita butuhkan? Berapa persen dan berapa banyak? 4%. 500 mikroliter. Ya.
natrium sitrat. Ya. Double 2 orang. Nah, anggaplah ini dulu di sini ada NaOH-nya ya. Jadi kita ambil, kita butuh berapa? 500 mikroliter. Mikron. Kalau pipet ini bukan pipet mikron, jadi ada pipetnya di lab yang diputar-putar. Tapi ada dong. Terus apa lagi yang kita butuhkan? Natrium sitrat Ya, berapa banyak? 500 mikroliter Kita juga. ambil lagi 500, kita tambahkan lagi di sekutumnya, terus Campurkan atau homogenkan itu di vortex. Ada alat vortex, kita kasih masuk aja begini, dia sudah homogen. Jadi vortex itu mau begini model alatnya, jadi kita kasih masuk begini, dia terputar, tercampur. Lalu sentrifuge. nah, setelah kita vortex, kita homogenkan, kita sentrifuge. Berapa lama? 15 menit. 15 menit. Kecepatan. Jadi diatur waktunya ya, ini 15 menit. Terus Kecepatan. berapa kecepatannya? 3000 LPM. Ya. Nah, jadi diatur sampai berapa? 3000. Selama 15 menit. Kalau sudah, terus Buang supernatant. Nah, ini kan kalau sudah, di sini kan ada cairan nih tadi. Itu cairannya kita buang. Sudah itu Tambahkan sedimen dengan larutan HCl sebanyak 100 mikroliter. ditambahkan, terus Dihomogenkan lagi. homogenkan Pakai lagi. vortex. Di vortex, terus Pembuatan sedian apus. nah, untuk membuat sediaan apus, ingat kembali pas kalian MDP praktikum mikro, ada yang kurang informasinya. Setiap dilewatkan tujuannya untuk sterilisasi. Setelah itu kita ambil sekutum yang tadi sudah kita dekon. Kita ambil sekutum, bisa pakai ose, bisa juga pakai pakai lidi. Jadi lidi ini kita bikin ukuran sirkular 2 x 3 cm. Kenapa pakai lidi? Karena biasa itu kan lengket sekutumnya. Jadi dibuat di permukaan yang rata, ukuran 2 x 3 cm. Setelah itu biarkan kering, lalu kita lewatkan kembali di nyala api sebanyak 3 kali. Nah, itu tujuannya untuk fiksasi. Nah, kalau misalkan mau lakukan pemeriksaan, jangan lupa tulis lagi, ingat kode tanggal dan nama pasien sama tanggal lahir. Kenapa? Kita harus tahu ini spesimen dibikin dan diwarnai kapan. Nah, kalau kalian mau warnai apa dulu? Gram dulu atau Sil Nielsen? Ini kita bikin 2 sediaan. Nah, untuk Sil Nielsen kita ambil apa dulu yang pertama? Apa? Karbon fusin ini. Terus nanti kalau lakukan saja karbon fusin. Terus kita 0,3%. genangi permukaan Sediaan
macet. Tinggal di mana? Tapi di Jalan Kumala ada. Tinggal dekat rumahnya Dokter Dewi dulu toh kita. Tapi iya dok. Dua mana? Di Manggarufi dok. Jalan yang lurus belok. Terus kembali gitu. Saya hanya mau kasih lihat kayak gini. Kan ini kita mau panaskan. Kalau kalian punya bak pewarnaan yang agak besar kayak gede, ini bisa kita lewatkan di bawahnya. Dia ada bak pewarnaan yang ukurannya ini bisa masuk. Ini kan tidak. Jadi karena ini tidak bisa, jadi ini kita bakar, terus kita simpan di bawahnya sampai keluar asap. Sampai keluar asap menguap, terus kita tunggu selama 5 menit. Ada udah aku ada begini. Kita tunggu selama 5 menit. Jadi kita pakai timer. Setelah 5 menit, terus ini kita buang dan kita bilas. Nah, sudah itu kita tambahkan apa? Alkohol. Asam alkohol. Jadi beda pewarnaan gram dengan pewarnaan Sil Nielsen adalah kalau di Sil Nielsen kita pakai Asam alkohol. Kenapa? Karena pada dinding sel Mycobacterium tuberculosis itu mengandung banyak lipid. Ya. Setelah habis itu kita berikan tetes asam alkohol sampai luruh selama berapa menit? 1 menit. Ya, 20 sampai 1 menit. Terus kita bilas lagi dan kita tambahkan satu warna terakhir yaitu Ethylene blue. Terus kita tunggu selama 1 menit. 1 menit, terus kita bilas dan kita lihat di bawah mikroskop. Saya mau kasih nanti video, saya kirim ke Anida. Tidak apa-apa kamu share ke grup kelas supaya yang mau CSL ini juga sekalian teknik pewarnaan sama Isop tenggor. pewarnaan gram dan pewarnaan BPA. Nah, ternyata pas di bawah mikroskop itu didapati ada 15 bakteri tahan asam yang warna merah per lapangan pandang, 15 per lapangan pandang yang dinilai sebanyak 50 lapangan pandang. Positif berapa itu? Ada di situ. Positif berapa? Dia dapat 15 bakteri basil tahan asam per lapangan pandang yang dinilai sebanyak 50 lapangan pandang. Plus 3. Plus 4. Plus 3 atau plus 4 atau plus 2? Plus 15 per lapangan pandang dilihat sebanyak 50 lapangan pandang. Plus 2. Plus 4. Plus 4 gak sih ini? Di situ 50 lapangan pandang. Ini 40.
Tapi kan ini 58 pandang. Jadi dari 20 ke 30. Belajar sekarang pewarnaan gram. Kita ambil kaca objek. Minggu Nggak tahu itu. Enggak. Nggak ada pilih. Apa ndak ada? Jadi nggak salah yang Oke, saya lanjutkan. Baru jam 2. Setelah melakukan, ya berpasang-pasangan ya selesai jam 4. Kalau lebih cepat 3:45. Tapi pas-pas itu 3:45. Ini baru jam 2. Terus pewarnaan gram. Nah, kalau pewarnaan gram bagaimana? Apa yang pertama? Fiksasi dulu. Sudah kita fiksasi. Tambahkan karbogenjam violet. Bisa karbosin, bisa violet. Terus kita berapa menit? 1. Terus kita bilas. Buang. Terus Tambahkan iodium. iodium. Apa tujuan iodium? Iodium itu adalah dan memperkuat zat warna pertama. Jadi ini kan kalau pewarnaan gram kita mau menilai dinding selnya, apakah dia masuk bakteri gram positif atau gram negatif. Terus setelah iodium kita masukkan alkohol. Ini bukan alkohol asam, alkohol tok ya, berapa persen? 70. Berapa lama? Berapa kita kasih? Sampainya ungu hilang. Ingat selalu kalau kalian bilas itu kemiringkan. Miring. Ya. Terus habis itu Pakai safranin. berapa menit? 30. Lalu kita bilas dan kita keringkan. Sama prinsipnya tadi, setelah kita bilas kita keringkan dulu, baru kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kalau kita nilai di bawah mikroskop, kalau pembesaran 40 itu kita lapang pandang kecil atau besar? Besar. 40 Besar. Besar. Kecil. Besar. Kok 100? Kecil. Sudah pernah terangkan, saya tidak mau ulangi. Cari tahu itu besaran 40. Di situ kita bisa nilai epitel, sel polimorfa nuklear, terus menilai jamur juga bisa. Besar. Jauh besar. Ada di benuntunmu baru besar ke terus sekarang begini, ternyata yang didapat adalah bakteri berbentuk basil, warna merah, bakteri berbentuk basil warna merah didapat 10 dalam 100 lapangan pandang. Didapat 10 dalam 100 lapangan pandang. Positif berapa? Bisa 1 plus. Saya tidak tahu apa nanti itu soalnya. Oke, latihan pakai satu-satu. Lakukan berpasangan. Agar lebih adil, ini kan
sebenarnya 5 kelompok. Somedan perwakilan kelompok. Siapa yang duluan? Mempraktekkan semuanya. Yang lain mengamati. Somedan perwakilan siapa yang Cici, mau Cici, Cici. satu grup. Dah. Cici lah. Saya anu. Kita satu grup. Oh, Satu grup. Saya bilang. Kalian Somedan siapa yang duluan? Mau kok? Mau kok dengan? Ayo tidak menikmati masa kecilnya semua. Somedan Sekopang. Tidak. Pertama, oke, terus Somedan Sekopang. Duduk ikut. Sorry. Boleh. satu kelompok. Somedan Sekopang. Yang kedua. Cepat ya. Sampai Somedan Oh iya, terus nanti bilang sama kelompok berikutnya bacanya dari rumah mana? Apa ini? Tidak pegang buku orang. Jadi pertama, jadi Pak, saya akan melakukan Bapak ini kira-kira tahu apa yang dimaksud dengan swab test? Ini dari kampung, misalnya. Kalau dia dari kota modern, dia tahu jadi bilang swab. Kalau dari kampung, jadi sebenarnya itu saya sebutkan. Kenalkan dulu diri tak Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima saya istimewa Dr. Jaga pada hari ini. Jadi sebentar itu saya akan mengambil sampel untuk mengetahui apa yang sebenarnya Bapak alami. Tenang saja, sementara itu kemudian dari hidung tadi akan menggunakan satu alat ke dalam hidung Pak. Tenang saja, ini tidak akan sakit kok Pak. Jadi pertama-tama saya sudah masuk, lalu saya menggunakan selanjutnya saya akan harusnya sebelum itu kau bilang saya akan menyiapkan alat dan bahan dulu. Iya Bapak, karena Bapak setuju silakan Bapak ke tempat pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, saya kemudian akan melakukan cuci tangan 6 langkah, lalu menggunakan handscoon dan mulai melakukan tindakan. Baik Pak ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari siapkan alat. Tadi saya ada singgung-singgung Google, handscoon, pakai topi, pakai gaun. Jadi selanjutnya, jadi pertama-tama aku saya tahu begini saja. Kalian nilai temanmu supaya kau fokus. Nanti saya kasih ke setiap kelompok menilai. Minta tak dulu kertas berapa? 10 deh. Kunci pacai. Swedapkron. Saya saja pakai jilbab, pakai headcap kalau lagi di lab. Karena kita tidak tahu, siapa tahu ada rambut tak keluar sedikit.
dan yang lain menilai Selanjutnya di langkah mana yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya saya akan mulai melakukan swab test. Pertama saya mengambil daftar swab. Jadi pertama kali itu tes hidung. Buka kayak buka permen. Ya. Kasih kucing nih. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Itu yang kepalanya. Fiksasi. Pak, tegak ki. Andoma. Boleh sandar ke belakang sedikit. Sandal sedikit, Pak. Lalu saya akan mengambil masih itu kan dokter. Lalu saya mengambil sekret yang ada dalam hidungnya. Lalu saya melakukan pemutaran searah jam-jam. Lalu saya memasukkan lalu saya potongnya. Tentu foto semua atau nanti teman mau yang lain enggak biar terpanjang. Lalu saya masukkan ke transfer medium. Minta dulu lagi swab sama kayak ini. Lalu mari kita angkat sudah masuk. Lalu saya menutupnya. Diangkat. Jangan diangkat. Masukkan ke dalam transfer medium. Lalu saya akan hasil dari swabnya akan diberikan ke lab. Selanjutnya saya akan oke dok, sekalian sama tunggu Bikin, jangan lagi-lagi. baik, selanjutnya saya akan mulai lakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Lalu Pak, mungkin bisa kita tanda-tanda Pak. Lalu saya memeriksa kaki. Lalu saya memasukkan ke swabnya. Nah, saat dimasukkan itu tidak boleh menyentuh lidah dan tidak boleh menyentuh ulah. Jadi lalu kita menyentuhkannya di tenggorokan bagian belakang. Jadi sudah dilepas ininya, lalu dimasukkan ke dalam tidak dilepas, lalu langsung dimasukkan ke dalam Swab. Swab itu swab. Hah? Wadah. Kayak tuh. Harusnya itu yang kasih masuk ke situ. Swab yang itu. Ini itu seharusnya pakai ke situ. Swab yang itu. Yang lepas. boleh kasih masuk.
jadwal pindah ke hari apa? Materi harus hari Rabu. Dipindahkan ke ini ya, modul pasnya iya karena jadinya itu tidak ada. Jadi saya pindah ke hari apa? pas mingguis Rabu dong. Enggak, udah cukup di waktunya kayaknya. Dan dilanjutkan saya lihat sendiri jadwal. Apa ya, besok dokter harus dipindahkan. Iya karena menguji toh. Enggak menguji. Oh, ada gitu. Lalu dikasih masuk dan diberi ke lab. Jadi ini dan ini diberikan lab. Lalu kita akan menunggu hasil dari buang ke tempat sampah-sampahnya. Oke. Sampai Pak mungkin cukup sekian. Lepas dulu tangan. Cuci tangan mata. Sampai Pak cukup sekian mengenai muka atas Belum? Oh mau kisah oh iya ya. Belum. Kan memang baru nanti habis itu pewarnaan. Baik, Assalamualaikum Pak, silahkan duduk. Baik Pak, diperkenalkan nama saya Dr. Wisma Putri yang menjaga poli pada siang hari ini. Baik Pak, berdasarkan hasil anamnesis kita akan melakukan pemeriksaan, di mana ini disebut dengan pemeriksaan swab. Di sini kita kan Saya pindah ke 18 Maret nah. dokter bisa juga, dokter Saras juga di 18. Oh pindah ke 18 dokter Saras. Ayo. Yang dimana pemeriksaan swab ini Pak tujuannya untuk mendiagnosis lebih lanjut penyakit Bapak. Di sini kita akan mendeteksi etiologi penyebab dari penyakitnya Bapak. Jadi di sini kita akan masukkan nanti Pak, kita akan masukkan alat ke dalam hidungnya Bapak. Nanti kita akan ambil sampel berupa lendir Pak. Kemudian kita akan periksa lab. Kemudian di sini Pak tenang saja, ini rasanya tidak sakit. Kami sebagai tenaga kesehatan akan melakukan secara profesional dan Bapak bisa sampaikan apabila ada rasa kurang nyaman. Baik Pak, sembari saya mempersiapkan alat, Bapak bisa duduk ke tempat pemeriksaan. Pertama, saya akan melakukan perlindungan diri. Yang pertama saya melakukan persiapan alat berupa swab, alat swab. Kemudian ada persiapan diri dokter, yang pertama itu cuci tangan dan langkah. Kemudian memasukkan listrik. Kemudian menggunakan APD, setelah itu menggunakan Google, kemudian memakai alat pelindung kepala. Headcap. Polisi juga memakai sebat tubuh. Kemudian selanjutnya itu kita persiapan untuk pengambilan sampel. Jadi di sini kita akan mulai pemeriksaannya. Yang pertama kita akan mengambil swab. Kalau swab yang biasa digunakan di hidung itu ada swab yang ukurannya lebih kecil. Baik Pak. Kita mulai, Bapak bisa sandar ke belakang, kemudian saya akan memfiksasi. Baik Pak, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan alat swab ini ke dalam hidung Bapak. Kemudian kita putar searah jarum jam sebanyak 2 kali. Kemudian ya alhamdulillah sudah Pak. Kemudian kita akan memasuknya ke cryotube, yang dimana cryotube yang
berisi Itu media hand. Anu, virus transfer media medium. Kemudian kita masukkan. Oh ya, sebelum itu kita patahkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Jadi ini sampel pertamanya yang dari hidung. Kemudian selanjutnya itu kita juga bisa melakukan metode melalui oral. Yang pertama itu kita ambil ukurannya lebih besar swabnya, kemudian kita buka. Kemudian baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel melalui mulutnya Bapak. Nanti kita akan ambil sampelnya di tenggorokan Bapak. Jadi Pak bisa mungkin lebih sandar, kemudian fiksasi, kemudian kita usahakan ujung kapasnya ini, ujung swabnya itu tidak mengenai seperti uvula dan juga lidah. Karena swab yang benar-benar yang mau diperiksa itu bagian tenggorokan saja. Kemudian kita boleh dikeluarkan Bapak. Kemudian kita usap searah berbincang sebanyak 2 kali, kemudian kita keluarkan, kemudian kita masukkan ke dalam kayu. Jadi sampel kedua alat seperti ini, kemudian kita masukkan. Kedua sampel sudah jadi, kemudian kita akan melakukan persiapan untuk setelah melakukan pemeriksaan. Bapak disini kita telah melakukan pemeriksaan, Bapak bisa duduk, kemudian saya akan melakukan persiapan dulu ya Pak. Atau dia penutup. Oh baik, anggap setelah kita melakukan pemeriksaan tangan up, kita melakukan persiapan kembali, buka semua APD, handphone, alat pelindung diri, kemudian kita kembali ke lempar sih kita melakukan pemeriksaan swab. Jadi nanti Bapak akan tunggu hasilnya dari laboratorium untuk memastikan lebih lanjut bagaimana keberlanjutan dari penyakitnya Bapak, apakah itu dari segi etiologi, penyebab dan sebagainya. Baik Pak, mungkin nanti kita bisa sampai kira-kira 1 hari ke depan untuk mengambil hasil pemeriksaan dari Bapak. Jadi kita bisa lihat hasilnya persisnya seperti apa. Baik Pak, di sini kita alhamdulillah kita melakukan pemeriksaan, Bapak bisa pulang, semoga cepat sembuh. Seharusnya. Kemudian setelah itu kita lakukan persiapan, kita akan mengambil sampelnya tadi, kemudian kita akan siapkan sputum yang akan didekontaminasi. Jadi kita akan melakukan dekontaminan pada sampelnya ini. Itu dekontaminan itu NaOH 4% ditambah 4% ditambah 2,9% natrium sitrat. Beda anu dahak dia sputum Dahak Bu Aji. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sputum, yang dimana nanti Bapak bisa mungkin sebelum tidur bisa minum yang manis-manis seperti es teh. Kemudian nanti Bapak pada pagi hari bisa mengeluarkan dahaknya. Bapak bisa simpan dahaknya itu, kalau sampel itu sedikit, kita akan taruh nanti di tempat-tempat kecil, kemudian kita nanti bawa ke puskesmas. Baik Pak, Bapak bisa pulang untuk pengambilan sampel di rumah.
3 hari kemudian ada sampel sudah sampai, kita melakukan pemeriksaan lab, persiapan diri, kemudian melangsungkan pemeriksaan. Jadi sampelnya jadi kita kan melakukan jadi ini untungnya, terus kita akan melakukan dekontaminasi dengan memberikannya menggunakan pipet yaitu NaOH 4% sebanyak 500 mikroliter dan juga natrium sitrat 2,9% sebanyak 500 mikroliter. Kita masukkan ke dalam sampelnya tadi sputum. Kita masukkan sebanyak 500 mikroliter ke dalam sputum. Kemudian ada natrium sitrat. Dan depannya kan di sini NaOH 4% dan 2,9% Na nitrat sebanyak 500 masing-masing 500 atau masing-masing. Kemudian ada natrium Salah apa itu sitrat spektrum? ini sebanyak 500 mikroliter kita masukkan ke dalam sampel. Kemudian kita Spektrum. melakukan homogen dengan vortex shaker selama 20 detik dengan kecepatan 2500 rpm. Setelah kita melakukan penghomogenan, kita masukkan ke dalam sentrifuge. Vortex dulu. Vortex shake off terus. Terus kita masukkan, kita tutup, kemudian kita atur selama berapa lama, 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Ini panelnya kok kecepatan rpm. Coba. 3000 lah. Si sampelnya tadi atau sputumnya itu dengan larva HCl sebanyak 100 mikroliter. Jadi kita ambil lagi sebanyak 100 mikroliter HCl ke dalam sampel sputumnya tadi. Kemudian kita lagi tes homogenkan lagi. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam kemudian homogenkan. Sudah selesai. Kita bisa langsung membuatkannya sediaan apus. Jadi tadi saya sudah melakukan jadi setelah itu saya mengambil sampel berupa darah bapak. Jadi bapak itu jadi saya akan memberi jadi sebagian bapak minum yang manis di malam hari, lalu di pagi harinya bapak melakukan dahak. Nah, dahak yang bapak ambil itu dilakukan 3 hari. Jadi hari pertama bapak ambil dahak, hari kedua dan hari ketiga. Nah, pada hari ketiga itu bapak bisa memberikan kepada saya dahak yang bapak telah kumpulkan. Nah, kita anggap sudah ada dahaknya di dalam sini. Karena tadi lanjutannya tadi, maka dari itu saya sudah berpakaian dengan APD dan lain-lain. Satu pensil yang sama. Baik, jadi sudah ada dahaknya. Dahaknya ini kemudian Cairan kita campur, kita harap dia bercampur kan? Kita harap dia bercampur, tapi biasanya masih ada bagian yang kayak belum bercampur betul. Terus sentrifuge itu dia lebih kayak kalau tadi itu ceritanya sekedar dicampur, biasain kayak dia dicampur sampai semua komponen-komponennya itu tercampur.
kayak lebih begitu. kompleks. Lebih ini force centrifuge. Oh iya, berarti lebih tercampur dengan sentrifuge. Selanjutnya saya akan membuat sediaan Matang. Tidak tercolok. lalu saya akan mengambil sekutunya dan ditaruh di atas. Jadi yang tercampur utuh sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi komponen-komponen apa namanya yang tidak penting, yang dia itu akan ini yang berat molekul lebih besar di bawah, terus yang cair di atas kayak gitu. Setelah saya meratakan Sorry nah, ternyata deadline buku Kak, saya lupa Ki. Jadi sambil ya silakan. Saya sekerja buku. setelah saya meratakannya, lalu saya menghentikannya di udara bebas. Apa itu fiksasi itu 3 kali dilewati dengan nyala api. Terus begitu juga kalau di awal kita baru pakai sterilkan itu juga 3 kali. Bilang saja bahwa kita lakukan pembakaran sampai keluar uap. Kita melakukan pembakaran. Saya tinggalkan ini di bawah sini. Sampai keluar uap, terus kita tunggu, kita diamkan selama 5 menit. Lalu kita diamkan selama 5 menit. Keringkan. Ini keringkan hapusan. Sudah nih. Keringkan baru sudah. Baru OC yang digunakan tadi bakar. Kalau kita pakai OC, sebelum kita pakai itu OC, kita bakar dulu OC sampai merah berpijar. Oh, Setelah itu jangan langsung dipakai, kasih diam dulu baru dipakai. Setelah kita pakai untuk mengambil spesimen, kita meratakan spesimen, kita bakar lagi sampai merah berpijar, baru kemudian kita letakkan di tempat OC. Kalau pakai OC. Iya. Sini di Google Doc penonton bilang kalau Di Google? di penonton Dok. Ah. Kalau dipanasi itu kacanya Dok sebanyak 3 kali. Iya. Jadi tuh kalau diletakkan itu kapasnya Dok. Enggak. Sama sih, kok sama gini prinsipnya. Pasti kau mikir dibakar, terus sudah dibakar. Beda, praktis banget. Jadi kau simpan saja, dibakar sampai keluar, sampai ada uapnya. Tuh. Nggak usah yang pakai sampai 3 kali, terus didiamkan 5 menit. Lalu sebentar. Lalu selesai. Lalu diambil ini. Dimatikan, terus setelah 5 menit kita buang satu warna dan kita tetesi, kita bilas, baru kita tetesi dengan asam alkohol. BTA itu asam alkohol, kalau gram alkohol 70%. tadi apa bilas lalu? Kan sudah dipanasi. Diamkan 5 menit lalu bilas lalu sudah kan didiamkan 5 menit lalu dibilas. Lalu apa lagi?
apa tadi dituang ini lalu dituang warnaan apa Ya lanjut ke metode ini. Kalau zaman aku Lalu lapisannya langsung digenangi dengan karbon gantian fusion 2 menit 1 menit idiom baru 2 menit jadi baru alkohol 70% berapa sampai yang ungu hilang baru dibilas lagi sampai baru kasih kisah safran ujungnya tuh ada lalat tidak steril safran juga berdua berarti 1 menit 2 menit pakai apa dia hilang sisa lalu dipanaskan sebanyak 3 kali kalau beras langsung selama 5 menit. cuci tangan Lalu disediakan didiamkan selama 5 menit lagi. Kemudian dibilas dengan air. Sudah dibilas dengan air. kalau gantian violet Lalu digenangi dengan asam alkohol. kalau yang violet ada karbon gantian fusion ini karbon fusion karbon fusion kalau dipanasin Lalu diberikan asam alkohol sampai warna karbon fusion tidak kelihatan. ini sama aja pengen Lalu selanjutnya yang ini yang diuapin sampai yang nguap sama BTA ada betulnya BPA kan bisa ini masih ada persiapkan persediaan berikan air. ada sih itu tadi langsung dia lanjut ke pewarnaan masalah Baik, selanjutnya saya memberikan metode dulu. Selama 1% selama 1 menit. Selanjutnya saya bilas lagi dengan air. Selanjutnya saya jadikan lagi. Saya miringkan. Jadi sediaan untuk gram siap. Lalu dibawa ke mikroskop. Dikeringkan dulu. Dikeringkan selama sampai kering. Lalu ditaruh di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 jika mau jadi besar pembesaran besar itu dengan pembesaran 40. Lalu dilihat. Kita lihat di bawah mikroskop mulai dari pembesaran 40 dan kemudian untuk melihat mikroorganisme kita putar objektif ke pembesaran 100. Baik, kita langsung ke pemeriksaan genus atau sudah tadi baik, sudah ada, lalu ada dahaknya. Setelah baik, anggap sudah ada hapusannya. Tutungnya ditaruh di atas, potongnya diberikan
tahu langkahnya. Kemungkinan nanti itu kasusnya akan gabung-gabung, apakah anamnesis plus apa, atau pemeriksaan plus tata laksana. Yang pasti komunikasi dan perilaku profesional selalu dinilai. Siapa yang nomor 2? Kita tuh Belum ya, nomor 1 juga belum. Tenang, masih ada kita sampai. Yang pasti kita tidak pulang kalau semua jalan. dilakukan prestasi ngaret di sini. Iya begitu kok namanya CSR. Bisa kasih terakhir. Ya masa tinggal yang kelompok 5 nomor 5 teranu kalian pulang terus yang 5 tinggal, tidak mungkin. Masuk sama-sama, pulang sama-sama. Bagi yang khawatir takjil, jangan khawatir kalau mau menjual. selama 1 menit. Kenapa ini tadi ini ujian jelek ini kuis. Kelasnya siapa itu? Ini kuis. Kami dong. Kepala. Oh iya, kalau dibilas kan Terkejut. dia dibilas dengan air. Setelah dibilas dengan air, Mau diumumkan kan nilainya? Kalau ada ujukan di lenteran mungkin tuh Tidak mau ya. Yang jelas saya tahu nilainya. Kalau dulu ada saya. Sama kok belum. Saya lupa. Di bawah dulu deh. Padahal itu tadi gampang. Benar salah. Uang selesai jadinya, Kayak nyalakan ini. lalu dibilas lagi dengan air, lalu Terus terus. Boleh pakai tangan. Boleh. Pegang bukan di sisi yang di tengah, pegang di ujung yang ada abu-abu itu ya. lalu dibiarkan selama 30 detik. Lalu sampahnya dibuang. Ih, ada tuh yang benar semua tadi. Masya Allah. Tapi ada yang dapat 2. Lalu dikeringkan lagi. Jaringan jelek kan? Lalu dibiarkan sebentar. Jelek langsung aja di tengah dikasih ya. Jika sudah selesai, untuk mengecek apakah mikroorganisme yang ada pada sampel kita Astagfirullah. Iya. lalu lihat saran 40 lalu di Sibuk gitu sendiri. Nanti saya pasti kalau soal akan kasih muncul bagaimana interpretasinya. Kalau tidak interpretasi salah. Memang ini bocoran ya. Kalau itu naik soalnya atau muncul di remedial. lalu saya Setelah melakukan tindakan, maka saya akan membereskan alat, akan melepaskan handscoon dan kembali melakukan cuci tangan 6 langkah. Rahmi belum deh? Iya, oke. Tidak apa-apa Rahmi, tidak apa-apa. Mau cuci tangan.
kelompok 5 kok yang terakhir. Jadi khawatir. Ayo salah. Biasa itu kalau dengan melihat akan lebih cepat. Baik, ketika sampel sudah sampai ke lab, kemudian kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan cara mempersiapkan album bahannya. Yang pertama kita akan melakukan pewarnaan BTA atau biasa dikenal dengan Biel Nelson. Jadi yang pertama itu kita akan membuat amusan baik pewarnaan gram maupun pewarnaan BTA itu sama halnya untuk dalam melakukan persiapan untuk mempersiapkan amusan. Jadi yang pertama itu kita mengambil objek, kaca objek. Kemudian yang pertama itu kita akan melakukan sterilisasi pada objek yang 10. Sayangnya tidak ada di kelompok ini. Sudah tahu. Bukan Sakia, bukan. Kalipana. Bukan. Coba cek. Owan. Rahasia dong. Rahasia dong. Lanjut. Tambah lama kau pulang gara-gara penasaran. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan pembakaran sampai pengeluaran asap di atas. Apa pembakaran sampai pengeluaran asap? Tapi dok pada saat melakukan sterilisasi Tidak dibakar sampai keluar asap. Kalau kita melakukan sterilisasi, kita sekedar melewatkan saja 3 kali, dilewatkan di nyala api. baik yang pertama kita melakukan sterilisasi pada kaca objek di atas api sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil sampel tadi. Kita mengambilnya dengan kita bisa menggunakan dengan ujung oseng. Kalau ujung oseng itu beda metodenya, harus dulu dilakukan beda api sampai ujung osengnya itu berwarna merah kembara. Kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita letakkan di atas. Ada yang sakit nih? Tadi Revina berapa? Tapi tidak ada. Kita buat Tidak ada nilainya. Kosong. Tapi dok tadi agak terganggu jaringan juga dok. Jadi tidak tahu. Terakhir juga tadi kulihat pas keluar. Oh, ada juga. kita buat circle dengan luas sebanyak 3 cm. Setelah itu kita lagi letakkan, kita akan melakukan fiksasi. Jadi ini tidak usah lihat nama, ini range nilainya antara 3 dan 8. Ini pokoknya ini untuk kelas B. Nilai terendah 3, nilai tertinggi 8,5. Kelas B. Kelas B. Ada 8,5 lah ya. Kan ini tadi 10. Kelas B. Iya. Oh. Kalau 10 nomor 8,5. Ini kelas B. Kelas A tadi ada 10, berarti 10. Satu orang Yang dapat 10. Sumpah. Kenapa tidak sih? jangan terlalu GR. Tambah lama Anda, tambah lama teman-teman. Jadi setelah kita melakukan Ngeret. sampel tadi di atas objek gelas, kemudian kita keringkan, kemudian kita akan lakukan fiksasi dengan cara memastikan apusannya menghadap ke atas. Kemudian kita lewatkan 3 kali melalui api. Kita bisa menggunakan pincet untuk memegang kaca. Kemudian setelah kita melakukan fiksasi, kita akan keringkan sediaan. Kemudian kita yang baru setelah itu Ini timur yang ada. ya, kemudian kita telah membuat sediaan apusan. Kita akan selanjutnya melakukan pewarnaan. Jadi pewarnaan yang pertama yang kita lakukan adalah pewarnaan gram. Jadi sama mengucapkan bismillah, melakukan persiapan cuci tangan, memakai handscoon. Kemudian kita fiksasi tadi sediaan apusannya sebanyak 3 kali di atas api. Kemudian
menit itu kita keringkan, dibuang bagian jeleknya, kemudian kita bilas menggunakan air. Sambil kita bilas kita air mengalir sambil kita miringkan. Setelah itu keringkan. Setelah kita mengeringkan sediaan akusan, kita tuangkan kembali iodium ke sediaan akusan selama 2 menit. Biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit kita buang sisa iodiumnya. Kemudian kita bilas kembali menggunakan air dengan air mengalir, dimiringkan. Setelah itu kita mengeringkan kembali, kemudian kita tuangkan safranin. Nah ini alkohol 70% secara perlahan sampai warna ungunya ini hilang. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Selanjutnya kita akan meneteskan pada sediaan akusan safranin. Kita biarkan selama 30 detik. Kemudian kita buang safraninnya dan kita biarkan safraninnya itu kering. Setelah kering, sediaan akusannya kita lihat di bawah mikroskop. Jika kita ingin melihat dengan lebih besar, dengan pembesaran 40, seperti kita ingin melihat sel epitelnya dan lain-lain, kita bisa melihat pembesaran 40 dan pembesaran 10 itu ketika kita ingin melihat bakteri mikroorganismenya, apakah dia gram negatif atau gram positif. Selanjutnya itu kita akan melakukan pewarnaan BTA. Sama tadi mempersiapkan sediaan akusan dengan cara sterilisasi. Ya, kemudian kalau kita sudah membuat sediaan akusan tadi, yang pertama itu kita akan menggunakan karbonfusin. Kita ambil karbonfusin, kemudian kita teteskan sebanyak karbonfusin menggenangi dan diamkan selama 5 menit. Oh, dipanaskan. Itu baru dipanasi 5 menit, uap sampai menguap. Hah? Iya, tahu di TBC itu baru panasi yang pakai kapas itu loh dibawa. Pertama kita akan menetesi sediaan akusan dengan karbonfusin 0,3%. Kemudian kita akan panasi sediaan akusan selama sebanyak 3 kali selama 5 menit. Kemudian diamkan sediaan setelah kita panasi, kita diamkan selama 5 menit. Kemudian kita bilas sediaan dengan hati-hati. Sambil kita bilas itu kita menggunakan air mengalir sambil kita miringkan. Kemudian kita genangi dengan asam alkohol. Karena kalau pewarnaan BTA atau dilakukan kita menggunakan asam alkohol. Selanjutnya asam alkohol kita tuang menggunakan pipet tetes ke atas sediaan akusan. Kemudian kita miringkan asam alkohol, kita bilas menggunakan air mengalir kembali. Kemudian kita genangi lagi dengan menggunakan methylene blue selama 1 menit. Setelah 1 menit kita bilas kembali menggunakan air yang mengalir. Kita biarkan sediaan sampai mengering. Kemudian kita bisa amati di bawah mikroskop. Oke. Sudah. Kita bisa memulai dengan pembesaran 40, kemudian kita akan kembali untuk melihat pembesaran 10. Nah ini kita telah melakukan pemeriksaan. Yang pertama kita telah melakukan pembuatan sediaan akusan, melakukan pewarnaan gram dan BTA dengan metode Neil-Nelson. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan. Yang pertama itu kita akan membereskan alat, sterilisasi diri dengan cara melepas handscoon, kemudian mencuci tangan 6 langkah, selesai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya dengan Dr. Anissa Dewa yang saat ini bertugas di Puskesmas hari ini akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Baiklah Pak, saya akan melakukan pengambilan sampel atau swab kepada Bapak, di mana pengambilan sampel ini untuk mengetahui apa penyebab dari keluhan dari penyakit Bapak. Jadi Bapak tenang saja, dari pemeriksaan ini mungkin Bapak akan merasakan sedikit kurang nyaman, tetapi pada
apakah Bapak bersedia? Baiklah, Bapak bersedia. Selanjutnya Bapak bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dengan duduk di kursi sambil saya menyiapkan diri saya. Saya mencuci tangan dengan menggunakan kemudian mengasihkan dulu. Kemudian saya menyiapkan alat-alatnya, di mana yang dibutuhkan ada dapur dan juga ada virus transport medium dan juga ada crypto yang setelah melakukan alat, saya juga menyiapkan diri saya dengan mencuci tangan, memakai handscoon, terdapat hand cap, ada juga saya menggunakan gaun dan juga sepatu boot dan juga memakai Google. Baiklah Pak, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya melakukan pemeriksaan nasofaring kepada Bapak dengan menggunakan swab dapur yang lebih kecil. Pertama-tama Pak, Bapak bisa tarik nafasnya terlebih dahulu, lalu Bapak bisa sandarkan badannya ke belakang lalu mendongak ke atas. Baik Bapak bisa tarik nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita putar mengikuti arah gelombang. Setelahnya kita tarik ke bawah, lalu masukkannya ke virusnya. Transport medium. Lalu mematahkannya dan memasukkannya. Setelah itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah dilakukan untuk pemeriksaan swab nasofaring. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan orofaring, di mana pada pemeriksaan ini Pak, kita akan memasukkan swab dapur ke mulutnya Bapak. Bentuknya ini bersifat lunak Pak, jadi Bapak jangan khawatir. Baik Bapak, saya akan masukkan swab dapur kepada di dalam mulutnya Bapak. Bapak bisa sandarkan ke belakang, lalu saya memeriksa selirnya Bapak. Lalu saya masukkannya sampai ke belakang. Jangan sampai mengenai lidah dan juga ukungannya. Lalu saya masukkannya dan telah selesai. Baiklah Pak, pemeriksaan swab telah dilakukan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kerjasamanya Pak. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu dan hasil dari swab ini akan didapatkan Bapak mungkin 1 hari atau 2 hari kemudian. Mengambil sampel berdasarkan dari keluhannya Bapak, di mana nanti saya akan mengambil sampel dari hidungnya Bapak dan dari tenggorokannya Bapak. Mungkin nanti ini saya akan memasukkan alat yang mungkin nanti akan sedikit Bapak mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman. Dari itu saya memohon kesediaan Bapak. Bagaimana Bapak sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, Bapak boleh duduk terlebih dahulu. Sembari saya melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu cuci tangan dengan maka memakai handscoon, alat pelindung diri, serta alat lainnya. Nanti kalau sudah dekat mau ujian OSCE, kalian kalau latihan keterampilan lakukan pakai timer, hitung 8 menit satu skill. Jangan 8 menit sih, karena siapa tahu itu gabung
misalkan anamnesis dan pemeriksaan atau pada tiga siapa? Tiga. Minta headcap lagi. Taruh ini headcap. Sementara saya juga mengamankan Google serta master. Baik Bapak, sebelumnya saya ini akan melakukan pemeriksaan melakukan swab terlebih dahulu di hidungnya Bapak. Di sini saya menggunakan swab dapron yang lebih kecil untuk hidungnya Bapak. Bapak mungkin boleh menunjukkan kepalanya kembali kita memfiksasi leher pasien. Baik Bapak, saya masukkannya. Saat memasukkan swab dapron, kita putar searah diam-diam sebanyak 2 kali, lalu dikeluarkan. Baik Bapak, pengambilan sampelnya sudah saya lakukan. Lalu dimasukkan pada virus transfer medium. Kalau mau ribet dengan ininya bilang saja dimasukkan dalam transfer medium atau cryotube. Cryotube sama transfer medium dua Biasanya kalau transfer medium itu sudah ada cairan atau gel. Kalau cryotube top biasanya kosongan. swab dapron yang lebih besar. Kemudian izin Bapak, saya masukkan yang aromanya sebelum saya fiksasi. Bapak hindari terkena oleh lidah dan pukulan. Lalu putar secara diam-diam, lalu keluarkan. Baik Bapak, pengambilan swabnya itu sudah saya lakukan, lalu dimasukkan ke dalam cryotube, dalam wadah. Lalu jangan lupa untuk menuliskan identitas dari pasien yang telah diambil sampelnya, lalu dikirimkan ke lab. Sama aja, tapi tanggal 17 ikut, Sabtu hubungi. Tapi bisa hubungi sebenarnya. Jadi masa lupa bebas dekat melakukan pemeriksaan. Iya. Dan Bapak kita lakukan pemeriksaan Baru S10 tanya di mana gimana? pada pemeriksaan ini Bapak akan diperiksa dan harusnya Bapak terkait dengan bisa dicek ekonomi Bapak atau tidak. Jadi apakah Bapak bersedia? Baiklah Bapak bersedia, mungkin Pak pada pemeriksaan ini Bapak diminta untuk mengambil sebelumnya di mana Bapak melakukan mengambil dahaknya 3 hari, yaitu pada pagi hari, pada hari pertama pagi hari, pada hari kedua pagi hari, dan pada hari ketiga pagi hari. Sebaiknya sebelum mengambil sampelnya pada pagi harinya
dimasukkan ke water shaker selama 20 detik dengan kecepatan 2500 rpm. Selanjutnya setelah dilakukan homogen di water shaker, lalu kita masuk ke centrifuge, yaitu dengan waktu 15 menit dengan 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Baiklah, setelah dilakukan homogen, lalu kita buat supernatant. Selanjutnya kita tambahkan HCl 100 mikroliter, lalu kita lakukan lagi homogen di water shaker. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan sediaan apusan, di mana Kita akan membuat sediaan apusan. baiklah Pak, setelah kita lakukan dekontaminasi pada butuhnya Bapak, kita akan melakukan pembuatan sediaan apusan kepada sampel Bapak ini. Baiklah, Biasanya itu kalau bikin sediaan apus tidak ada yang pasien karena di lab nih, kecuali pas pengambilan spesimen. Selanjutnya kita melakukan pembuatan sediaan apusan, di mana kita mengambil kaca objek, lalu kita ambil sekutu yang telah dikontaminasi. Pertama-tama kita fiksasi sebanyak 2-3 kali di atas suhu dosen, lalu kita ambil sampel sekutu dengan menggunakan OC atau lidi, karena di sini ada lidi. Lalu kita ambil sekutu dengan menggunakan lidi, lalu kita ratakan dengan membentuk 2-3 cm, 2 kali 3 cm membentuk bulat. Biar sebaiknya tebal agar tidak cepat kering, Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, tidak kurang 2 kali 3 cm. Itu kalau bagus pembuatan sediaan apusan kita. Pas kita ambil kertas koran di bawah situ, sudah baca. Lanjut. Sebentar, menilai teman tak tahu. Sebentar saya kumpul itu. Lanjut. Masuk pakai pincel supaya keringkan nih di atas sediaan. Baiklah, setelah itu kita keringkan kita fiksasi di atas api unggun sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, lalu kita keringkan di atas rak. Apa lagi yang dikeringkan? Kalau dikeringkan apa lagi? Naik. Kalau saya keringkan Dibuatkan di api Tidak. Bunsen, tapi tidak boleh sampai rusak. Pemeriksaan apa ini kan? Pi bagusan nanti pidian Iya. senusan. Ya sudah kekeringan masih tetap ideal. OC-nya ji. Usianya Jika OC-nya. ini melakukan fiksasi dengan pemanasan, pastikan lapisan menghadap ke atas. Sudah gitu. Oke. Selanjutnya jika kita memakai OC, kita panaskan di atas api unggun sampai warna merah. Lalu karena kita pakai lidi, kita buang di tempat baik. Selanjutnya Pewarnaan dan pewarnaan di warna gram. baiklah, setelah kita melakukan menyediakan bahan apusan, kita lakukan pewarnaan gram terlebih dahulu. Terdapat 2 pewarnaan, ada pewarnaan gram dan juga pewarnaan semirisan. Pertama kita akan melakukan pewarnaan gram. Yang pertama-tama kita cuci tangan terlebih dahulu memakai handscoon, kemudian menyiapkan sediaan apusan itu. Lalu di mana pada sediaan apusan seperti ini kita fiksasi terlebih dahulu sebanyak 2-3 kali di atas api bunsen. 2, 3. Lalu
Setelahnya kita lakukan gerakan dengan menggunakan karbol gentian violet sebanyak selama genangi selama 1 menit, genangi sampai 1 menit, lalu kita selanjutnya bilas pakai lalu buang dan bilas menggunakan air mengalir lalu keringkan. Selanjutnya genangi lagi menggunakan iodin sebanyak selama 2 menit. Setelah itu buang lalu bilas menggunakan air yang mengalir sampai bersih. Selanjutnya menggunakan alkohol 70% sampai warna ungu karbol putihnya itu dia hilang. Lalu bilas menggunakan air mengalir, lalu genangi lagi menggunakan safrani selama 30 detik. Selanjutnya tumpahkan safrani lalu genangi lalu bilas lagi menggunakan air mengalir sampai bersih. Lalu cuci alat dan cuci tangan. Selanjutnya kita akan melakukan Ada musola itu di lantai 3 yang sudah boleh pergi sholat, yang sudah tapi kembali lagi. Ada yang belum, yang sudah dan belum boleh sholat, boleh sholat dulu.
lapisan. Kemudian kita genangi dengan menggunakan carbon fusion 0,3%. Lalu kita panasi dengan menggunakan kita bakar kapas ini, lalu kita panasi selama 5 menit sampai muncul uap pada atas. Lakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama kita panasi, lalu diamkan, lalu panasi lagi, lalu diamkan, lalu panasi, lalu diamkan. Enggak sih, panas saja. Itu kok pakai metode Gabet-NQ-nya. Panas saja, lalu diamkan selama 5 menit. Panasnya sampai keluar uap. Jadi yang 3 kali itu Usah. baik. Setelah kita diamkan 5 menit, kita diamkan kiri menit sampai nyana sudahnya terbilas. bilas. Lalu kita bilas menggunakan Air mengalir. Lalu kita bilas menggunakan air mengalir dengan cara dikeringkan. Selanjutnya kita genangi dengan menggunakan asam alkohol selama 20 detik sampai 1 menit. Selanjutnya kita bilas lalu keringkan, lalu kita genangi bilas dengan cara dikeringkan, lalu kita genangi lagi dengan menggunakan metila N2 0,1% selama 1 menit. Setelah itu metila N2 selama 1 menit, kemudian kita bilas menggunakan air mengalir sampai bersih dengan cara dikeringkan. Selanjutnya bilas, lalu kita selanjutnya dari kedua tadi pewarnaan kita kirim ke kita lihat di mikroskop, di bawah mikroskop. Jika kita mau lihat epitel maupun yang lain, kita dengan menggunakan pembesaran 40 kali. Jika kita untuk melihat mikroorganisme, kita melakukan pembesaran 100 kali. Alhamdulillah kita setelah selesai melakukan pemeriksaan PDA dan juga graf. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendapatkan sampel sputum yang telah dikirimkan dari lab. Lalu siapkan sampel sputum, lalu tambahkan NaOH 0,4% dan natrium sitrat 2,9%, masing-masing 500 mikroliter pada tabung yang ada sputumnya. Lalu tambahkan guna pipet